Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Vinani Wijaya Putri dari Dewan Ambalan Ramasinta. Di sini saya akan membahas technical meeting untuk lomba foto dalam rangka memperingati Hari Sejuta Pohon Internasional yang akan diselenggarakan oleh Ambalan Ramasinta. Dimohon adik-adik semua untuk bisa mengikuti kegiatan technical meeting ini dengan baik, sehingga bisa memahami dengan baik untuk kriteria lomba fotonya. Nah, maka dari itu kita simak di slide selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi, lomba foto itu ada 4 tahap ya adik-adik. Tahap yang pertama ada technical meeting. Tahap yang kedua ada registrasi dan pengumpulan karya. Tahap yang ketiga ada pengunggahan karya. Serta tahap yang terakhir yaitu tahap yang keempat adalah penjurian dan pengumuman kejuaraan. Nah, untuk waktu technical meeting sendiri itu sedang dilaksanakan pada hari ini ya adik-adik ya. Dimulai dari pukul 9 sampai dengan selesai, tempatnya di rumah masing-masing. Media untuk technical meeting itu ada di Telegram dan YouTube. Kemudian waktu registrasi dan pengumpulan karya. Waktu registrasi dan pengumpulan karya itu dimulai dari tanggal 1 bulan Januari sampai tanggal 4 Januari tahun 2021. Tempatnya sendiri itu dari rumah masing-masing, jadi adik-adik bisa melakukan registrasi dan pengumpulan karya dari rumah masing-masing. Kemudian untuk media registrasi itu menggunakan WhatsApp. Jadi bagi adik-adik yang akan mendaftarkan diri itu harus melakukan registrasi menggunakan media WhatsApp. Nah, kemudian untuk pengumpulan karya itu menggunakan Telegram. Jadi pengumpulan karya itu pengumpulan foto ya. Jadi dikirimkan melalui media Telegram. Sebenarnya untuk waktu registrasi dan pengumpulan karya itu sama ya, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Januari. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah batas waktu pengumpulan atau deadline-nya. Jadi batas waktu untuk registrasi dan pengumpulan karya itu pada hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2021 pada pukul 23.59. Jadi harus dipahami dengan baik ya untuk waktu registrasi dan pengumpulan karyanya. Kemudian untuk pengunggahan karya. Jadi bagi adik-adik yang sudah melaksanakan registrasi dan pengumpulan karya, nanti karya adik-adik akan diunggah di Instagram @kesatria_arasi. Pengunggahan tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Januari tahun 2021. Jadi adik-adik nanti pada tanggal 5 bisa lihat Instagram Kesatria Arasi. Kemudian untuk waktu penjurian dimulai dari tanggal 6 Januari sampai 9 Januari tahun 2021. Kemudian pengumuman kejuaraan. Nah, ini yang paling dinanti. Jadi pengumuman kejuaraan itu akan diumumkan pada hari Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021. Untuk media pengumumannya itu Instagram. Jadi nanti pada tanggal 10 akan diumumkan kejuaraannya lewat Instagram Kesatria Arasi. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang ketentuan peserta lomba. Ya, ketentuan yang pertama, yaitu anggota Ambalan Ramasinta kelas 10. Nah, di sini perlu dipahami, anggota Ambalan Ramasinta kelas 10 berarti yang boleh menjadi peserta hanyalah kelas 10 anggota Ambalan Ramasinta SMA Negeri 1 Banyumas. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu berkepribadian yang baik. Ketentuan yang ketiga, peserta wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang terlampir dengan format file dokumen melalui WA ke nomor berikut. Nah, di sini ada 2 nomor ya, Kak Damai dan Kak Nur Aini. Nah, ini perlu diperhatikan. Bagi adik-adik yang berjenis kelamin putra, itu mendaftarkan dirinya kepada Kak Damas. Ini nomornya sudah terlampir untuk nomornya Kak Damas dengan format filenya itu Rama_nama lengkap _kelas. Kemudian bagi adik-adik yang mendaftarkan diri dengan berjenis kelamin perempuan, maka mendaftarkan dirinya itu lewat Kak Nur Aini. Nah, ini nomornya sudah terlampir di sini. Kemudian untuk format filenya yaitu Sinta_Rama lengkap_kelas.
kayak di kami ya ini ya untuk kita menghubungi siapanya dan format filenya. Kemudian untuk ketentuan yang selanjutnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita lanjut ke ketentuan yang selanjutnya, yaitu setiap kelas wajib mengirimkan perwakilan peserta minimal 1 putra dan 1 putri. Setiap kelas boleh mengirimkan perwakilan lebih dari 1 putra dan 1 putri. Nah, jadi begini adik-adik. Dari kelas 10 MIPA 1 sampai kelas 10 MIPA 4, itu setiap kelas harus wajib mengirimkan perwakilannya. Minimal perwakilan 1 putra dan 1 putri. Itu minimal ya. Kalau lebih dari 1 putra dan 1 putri itu sangat dibolehkan. Mau 1 kelas pun masih sangat boleh. Yang penting setiap kelas itu harus mengirimkan perwakilan 1 putra dan 1 putri. Lebih dari itu juga boleh. Kemudian kita akan membahas tentang ketentuan lomba. Nah, ini ya perlu diperhatikan dengan baik. Lomba dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 9 Januari tahun 2021. Nah, pelaksanaan lomba itu meliputi dari registrasi, pengumpulan karya, pengunggahan karya. Nah, itu mulai dari tanggal 1 sampai 9 Januari. Kemudian untuk tema fotonya sendiri yaitu tanam pohon, hijaukan bumi. Nah, ini perlu diingat dan perlu dipahami. Tema kegiatannya itu adalah tanam pohon, hijaukan bumi. Nah, ketentuan lomba yang ketiga, setiap peserta mengirimkan hasil foto. Nah, ini setiap peserta mengirimkan hasil foto. Bagi peserta yang berjenis kelamin perempuan, itu mengirimkan hasil fotonya ke Kak Nur Aini Elifa Witri. Nomornya sudah terlampir. Untuk pengirimannya itu menggunakan media Telegram ya. Ingat-ingat, pengiriman foto itu menggunakan media Telegram. Kemudian bagi peserta yang berjenis kelamin laki-laki itu dikirimkan ke Kak Damas. Nomornya sudah terlampir dalam bentuk dokumen atau JPG dengan resolusi HD mulai dari tanggal 1 sampai 4 Januari tahun 2021 dengan formatnya itu nama peserta underscore kelas underscore lomba foto serta cantumkan caption foto. Jadi adik-adik tidak hanya mengirimkan hasil fotonya, tetapi adik-adik juga mengirimkan caption untuk fotonya adik sendiri karena nanti akan diunggah di Instagram. Nah, di sini nih karya akan diunggah di akun Instagram Satria Arasi pada tanggal 5 Januari tahun 2021. Kemudian karya fotografi tidak berfungsi penghinaan atau publikasi menunjukkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak menampilkan unsur pornografi, tidak mengandung unsur ujaran kebencian yang dari plagiarisme. Kemudian ketentuan yang selanjutnya yaitu panitia berhak menggunakan foto untuk keperluan publikasi. Ketentuan lomba yang selanjutnya yaitu keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian pengumuman pemenang akan diumumkan melalui Instagram @satria_arasi. Nah, untuk pengumumannya sendiri akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021. Nah, nanti kejuaraannya itu akan diumumkan lewat Instagram @satria_arasi. Kemudian akan diambil juara 1 dan 2 putra serta juara 1 dan 2 putri. Nah, ini menjadi peluang yang sangat besar bagi adik-adik ya karena juara ini itu dipisah antara putra dan putri. Kemudian lainnya yang sangat menarik teman-teman, setiap peserta akan mendapatkan sertifikat untuk setiap kegiatan. Jadi semua peserta yang ikut kegiatan itu akan mendapatkan sertifikat. Kemudian bagi pemenang lomba akan mendapatkan piagam kejuaraan dan uang pembinaan. Wah, ini sangat bagus, ini sangat menarik. Kemudian untuk ketentuan fotonya sendiri. Ketentuan foto yang pertama yaitu format fotonya adalah JPG atau dokumen. Kemudian rasio fotonya 1:1. Foto melibatkan penanaman pohon. Nah, di sini berarti adik-adik fotonya itu adik-adik ketika menanam pohon. Jadi ketika adik-adik menanam pohon itu difoto. Kemudian pembuatan karya dapat menggunakan kamera atau gawai.
Untuk resolusi sendiri itu harus resolusi HD, foto orisinil tanpa edit. Nah, ini perlu diperhatikan ya, orisinil tanpa edit. Kemudian peserta mengenakan pakaian seragam pramuka lengkap. Nah, berarti adik-adik itu mengenakan pakaian seragam pramuka lengkap ketika menanam pohon. Ya, jadi menggunakan seragam pramuka lengkap ketika menanam pohon. Ini perlu diperhatikan juga. Kemudian untuk kriteria penilaian, nah ini paling utama ini. Kriteria yang pertama, kesesuaian dengan tema sebanyak 30%. Temanya tadi adalah tanam pohon hijaukan bumi. Jadi buatlah karya yang sesuai dengan temanya masing-masing. Nah, temanya itu tadi kan tanam pohon hijaukan bumi. Jangan lupa ya, karena kesesuaian tema akan dinilai sebanyak 30%. Kemudian kriteria yang kedua, kekreatifan objek foto. Nah, ini akan dinilai sebanyak 30%. Jadi adik-adik silahkan untuk mengirimkan hasil foto itu sekreatif mungkin, sekreatifnya kalian, yang paling menarik juga. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu kerapihan seragam pramuka lengkap sebanyak 20%. Nah, ini berarti di foto adik-adik semua itu seragam pramukanya harus lengkap ya, dan harus rapi. Kemudian kriteria selanjutnya itu caption foto nilai sebanyak 10%. Jadi ketika adik melakukan pengumpulan karya itu kan juga mengumpulkan caption foto. Nah, silakan adik-adik mengumpulkan caption foto semenarik mungkin, sebaik mungkin, karena di sini akan kita nilai sebanyak 10%. Kemudian jumlah like. Nah, jumlah like juga kita akan nilai sebanyak 10%. Dari setelah kita unggah fotonya adik-adik di Instagram Satria Arasi, silakan kalian bisa meng-like fotonya sebanyak-banyaknya karena kita akan nilai sebanyak 10%.